Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Rana menatap daftar tamu di tangannya, tapi pikirannya tidak benar-benar membaca satupun nama. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan kebahagiaan penuh seperti yang seharusnya ia rasakan menjelang pernikahan, melainkan seperti ada ruang kosong yang tak terisi di dalam dadanya. Ia menarik napas pelan, mencoba mengabaikannya. Ini hari-hari yang seharusnya membahagiakan. Rana, dekorasi bunga kamu ini terlalu biasa. Suara Maya terdengar dari belakang, lembut tapi mengandung tekanan yang familiar. Ibu tirinya berdiri dengan tangan terlipat, memperhatikan rancangan yang Rana pilih. Kalau mau terlihat pantas, harus lebih mewah. Jangan sampai keluarga Arga menganggap kita tidak punya selera. Rana menoleh, memaksakan senyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan cara Maya berbicara, seolah membantu, tapi selalu ada nada merendahkan di dalamnya. Aku pilih yang sederhana karena sesuai konsepnya. M.A. Maya menghela napas panjang, seolah kecewa. Sederhana itu sering jadi alasan orang yang tidak berani tampil lebih. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Rana akui. Ia menggenggam kertas di tangannya sedikit lebih erat, tapi memilih diam. Membantah Maya hanya akan memperpanjang hal yang tidak pernah berakhir. Di sisi lain ruangan, Lina duduk santai sambil memainkan ponselnya. Adik tirinya itu mengenakan gaun kasual yang tetap terlihat mencolok, seolah selalu ingin jadi pusat perhatian meski bukan dirinya yang akan menikah. Wah, Mbak Rana memang beruntung ya, ujar Lina tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Nada suaranya ringan, tapi ada sesuatu yang terasa tidak tulus. Punya calon suami mapan, pernikahan besar, hidup kelihatan sempurna. Rana mengerutkan kening samar. Ia tahu Lina tidak pernah benar-benar menganggapnya seperti kakak. Sejak awal, ada jarak yang tak pernah bisa dijembatani. Semua orang juga punya proses masing-masing. Lin, jawab Rana hati-hati. Lina akhirnya menoleh, tersenyum tipis. Iya sih, tapi enak ya kalau prosesnya selalu mulus. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi tatapan Lina mengatakan hal lain. Sesuatu yang lebih tajam, lebih gelap. Rana merasakan perutnya sedikit mengeras, tapi lagi-lagi ia memilih mengabaikan. Sudah, Lina, potong Maya, meski bukan untuk membela Rana. Kamu bantu pilih souvenir saja. Jangan cuma duduk. Lina mengangkat bahu malas. Aku cuma takut nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi. M.A. Ini kan acara besar, bukan acara biasa. Rana menunduk, berpura-pura memeriksa ulang daftar. Ia tahu maksudnya. Selalu begitu, kalimat yang tampak biasa, tapi cukup untuk membuatnya merasa kurang. Pintu ruang tamu terbuka, dan Pak Surya masuk dengan langkah mantap. Wajahnya langsung berubah hangat saat melihat Rana. Persiapannya sudah sejauh mana, Nak? Tanyanya, mendekat dengan senyum bangga. Rana sedikit lega melihat ayahnya. Sudah hampir selesai. Yah, tinggal finalisasi saja. Pak Surya mengangguk puas. Bagus. Papa percaya kamu bisa mengatur semuanya dengan baik. Dari dulu kamu memang paling bisa diandalkan. Kalimat itu membuat dada Rana menghangat. Pengakuan yang jarang ia rasakan sepenuhnya. Tapi kehangatan itu tidak bertahan lama. Ya, tapi tetap harus diperhatikan detailnya. Selamanya dengan cepat. Aku sudah bilang, beberapa pilihan Rana masih kurang pantas untuk acara sebesar ini. Pak Surya langsung mengangguk kecil, seolah refleks. Iya, dengarkan mama kamu juga, Rana. Biar hasilnya maksimal. Rana tersenyum tipis lagi, tapi kali ini terasa lebih berat. Kata-kata ayahnya yang tadi terasa tulus kini seperti kehilangan kekuatannya. Selalu begitu. Setiap kali ia hampir merasa didukung, Maya akan menggeser arah pembicaraan, dan ayahnya akan mengikuti. Rana, lanjut Pak Surya,
Kamu tidak keberatan kan kalau Lina ikut lebih terlibat? Biar dia juga belajar. Rana menoleh ke Lina, yang kini tersenyum kecil seolah menang tanpa bertanding. Tidak, yah, jawab Rana pelan, meski ada sesuatu yang terasa tidak nyaman. Kalau Lina mau bantu, tentu saja boleh. Ya sudah, bagus, kata Maya cepat, seolah keputusan itu memang sudah ditetapkan sejak awal. Lina, kamu pegang bagian vendor dekorasi saja, biar lebih terarah. Lina berdiri perlahan, matanya menatap Rana sejenak. Tenang saja, Mbak, aku pasti bantu, supaya semuanya jadi lebih baik. Ada penekanan aneh pada kata, lebih baik, yang membuat Rana sulit mengartikannya. Tapi perasaan itu kembali muncul. Perasaan kosong yang tadi ia coba abaikan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Siang itu berlalu dengan diskusi dan revisi yang terasa tidak pernah cukup. Setiap keputusan Rana selalu dipertanyakan, setiap pilihannya selalu dibandingkan. Ia tetap tersenyum, tetap menjawab dengan tenang, tapi di dalam dirinya, sesuatu perlahan bergeser. Saat semua orang akhirnya meninggalkan ruangan, Rana duduk sendiri di sofa, memandangi rancangan pernikahannya yang kini penuh coretan. Ini seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya. Tapi mengapa rasanya seperti ia sedang kehilangan sesuatu? Bahkan sebelum semuanya dimulai, Rana menarik napas dalam, lalu meraih ponselnya. Jarinya sempat ragu sebelum akhirnya mengetik pesan singkat kepada Arga. Kamu lagi sibuk. Aku ingin ngobrol sebentar. Ia menatap layar, menunggu balasan yang tidak kunjung datang. Beberapa detik, lalu menit berlalu. Kosong. Rana menggenggam ponselnya lebih erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa tidak nyaman, ia merasa sendirian di dalam rencana hidup yang seharusnya mereka bangun bersama. Dan tanpa ia sadari, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk di benaknya. Ia harus mulai memastikan sendiri, apakah semua ini benar-benar seindah yang terlihat. Pesan Rana pada Arga malam sebelumnya tidak pernah dibalas. Pagi itu, Rana masih menatap layar ponselnya yang dingin di atas meja rias. Tidak ada notifikasi, tidak ada panggilan tak terjawab. Ia mencoba bersikap rasional. Arga memang sering sibuk, apalagi menjelang proyek besar di kantornya. Tapi kali ini berbeda. Ada jeda yang terasa terlalu panjang, terlalu sunyi untuk seseorang yang akan menikah dalam hitungan hari. Rana menghela napas, lalu berdiri. Ia tidak ingin memulai hari dengan kecurigaan yang belum tentu benar. Ia harus tetap fokus. Namun perasaan itu tidak benar-benar pergi. Di kantor, suasana terasa lebih stabil, tempat di mana Rana masih bisa merasa memiliki kendali. Ia berjalan cepat melewati lorong, menyapa beberapa staf dengan senyum profesional yang sudah ia kuasai bertahun-tahun. Pagi, Bu Rana. Pagi. Nada suaranya tenang, seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam kepalanya, ia masih memikirkan satu hal yang sama sejak semalam. Di ruangannya, Bima sudah menunggu. Ia duduk santai di kursi tamu, memegang secangkir kopi, seolah sudah tahu Rana akan datang dengan pikiran penuh. Tumben telat 5 menit, ucap Bima ringan, tapi matanya mengamati wajah Rana dengan tajam. Ia adalah sahabat lama Rana, rekan kerja yang mengenalnya bahkan sebelum perusahaan ini berkembang seperti sekarang. Sikapnya selalu tenang, tapi tidak pernah benar-benar lengah. Cuma macet, jawab Rana singkat, meletakkan tasnya. Bima tidak langsung membalas. Ia menyesap kopinya pelan, lalu berkata, "Atau kamu lagi mikirin Arga?" Rana berhenti sejenak. Ia tidak suka ditebak seperti itu, tapi juga tidak bisa menyangkal. Dia sibuk, jawabnya cepat. Banyak urusan kerja. Seberapa sibuk sampai tidak bisa balas pesan calon istrinya? Nada Bima tetap datar, tapi pertanyaannya tepat sasaran. Rana menatapnya, sedikit terganggu. "Jangan mulai, Bim," katanya pelan. "Aku tidak mau overthinking." Bima meletakkan cangkirnya. "Aku bukan bikin kamu overthinking. Aku cuma bilang, jangan terlalu percaya penuh tanpa lihat kenyataan."
Kalimat itu membuat Rana terdiam. Ia tahu Bima bukan tipe yang bicara tanpa alasan. Tapi justru itu yang membuatnya tidak nyaman. Aku kenal Arga, balas Rana, kali ini lebih tegas. Kami sudah lama bersama. Bima menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Iya, tapi orang bisa berubah. Ran, apalagi kalau ada kesempatan. Ada sesuatu dalam cara Bima mengucapkan kalimat itu, tidak menuduh, tapi juga tidak netral. Seolah ia melihat sesuatu yang Rana belum lihat. Rana memalingkan wajah. Aku tidak mau curiga tanpa bukti. Bagus, jawab Bima. Tapi jangan juga menutup mata. Percakapan itu menggantung di udara. Tidak ada yang benar-benar menang, tapi juga tidak ada yang sepenuhnya salah. Rana memilih kembali ke pekerjaannya, mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi kata-kata Bima tetap tinggal, seperti gema kecil yang terus berulang di kepalanya. Sore hari, Rana kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran yang belum juga tenang. Ia berharap setidaknya suasana rumah bisa memberinya sedikit ketenangan. Namun begitu masuk, ia langsung mendengar suara tawa pelan dari ruang tengah. Lina duduk di sofa, ponsel di tangannya, tersenyum kecil sambil mengetik cepat. Wajahnya terlihat berbeda, lebih hidup, lebih terlibat. Lagi ngobrol sama siapa? Tanya Rana, berusaha terdengar biasa. Lina sedikit terkejut, tapi hanya sepersekian detik. Ia segera mengunci ponselnya dan menoleh dengan santai. Teman. Teman yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Lina mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Memangnya kenapa? Aku nggak boleh punya kehidupan juga. Nada itu ringan, tapi jelas defensif. Rana mengangguk pelan, tidak ingin memperpanjang. Iya, boleh, katanya. Namun saat ia berbalik hendak pergi, layar ponsel Lina sempat menyala lagi di tangannya. Cukup lama untuk membuat Rana tanpa sengaja melihat satu nama yang muncul di notifikasi. Arga. Langkah Rana terhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi ia tidak langsung menoleh. Ia berdiri di tempat, mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat bukan sekadar kebetulan. Mbak? Suara Lina terdengar di belakangnya. Kali ini sedikit lebih waspada. Rana menoleh perlahan, memaksakan ekspresi netral. Kenapa berhenti? Tidak apa-apa, jawab Rana cepat. Aku cuma capek. Ia melanjutkan langkahnya menuju kamar, tapi pikirannya kini tidak bisa lagi tenang. Arga tidak membalas pesannya sejak semalam. Tapi dia sempat mengirim pesan ke Lina. Rana duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Ia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin hanya urusan pernikahan, mungkin Lina bertanya sesuatu, mungkin banyak kemungkinan lain. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas satu hal muncul ke permukaan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk pertama kalinya, kepercayaannya bukan hanya terasa goyah, tapi mulai retak. Rana meraih ponselnya lagi. Kali ini, jarinya tidak ragu. Ia membuka kontak Arga, lalu mengetik pesan baru, lebih singkat, lebih langsung. Kamu ada waktu malam ini? Aku ingin ketemu. Ia menatap pesan itu beberapa detik, lalu menekan kirim. Keputusan kecil. Tapi kali ini, bukan lagi untuk menenangkan diri, melainkan untuk mencari kebenaran, apapun risikonya. Pesan Rana akhirnya dibalas Arga. Maaf, aku lagi banyak urusan. Nanti aku kabarin ya. Hanya itu. Tidak ada kepastian waktu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha untuk benar-benar bertemu. Sejak pagi, Rana membawa perasaan itu kemanapun ia pergi, sebuah ketidakjelasan yang menggantung. Ia tidak marah, tidak juga sedih secara utuh. Lebih seperti berada di ruang abu-abu yang membuatnya sulit berpikir jernih. Di kantor, ia mencoba kembali tenggelam dalam pekerjaan. Tumpukan dokumen dan rapat menjadi pelarian yang cukup efektif, setidaknya untuk beberapa jam.
Tapi setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya langsung bereaksi, berharap nama Arga muncul lagi. Tidak pernah. Bu Rana. Suara Dewi terdengar dari depan pintu. Ia berdiri dengan map di tangannya, tapi raut wajahnya tidak seperti biasanya. Dewi adalah asisten pribadi Rana yang selama ini selalu sigap dan tenang, tapi kali ini ada keraguan di matanya. "Masuk, Dewi," kata Rana, mengangkat pandangannya. Dewi melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Ia tidak langsung bicara. Tangannya menggenggam map sedikit lebih erat, seolah sedang menimbang sesuatu. "Ada apa?" tanya Rana, mulai menyadari perubahan sikap itu. Dewi menarik napas pendek. "Bu, saya sebenarnya ragu mau ngomong ini." Rana mengerutkan kening. "Kalau itu penting, bilang saja." Beberapa detik hening. "Saya tadi siang keluar sebentar ke kafe dekat kantor." Dewi mulai pelan. "Awalnya cuma mau ambil pesanan klien." Rana mengangguk kecil, menunggu. "Tapi di sana, saya lihat Pak Arga." Jantung Rana berdetak sedikit lebih cepat, tapi ia tetap menjaga ekspresinya. Dia memang sering meeting di luar. "Iya, Bu," jawab Dewi cepat. "Tapi, dia nggak sendiri." Rana tidak langsung bicara. Ada jeda yang terasa lebih panjang dari seharusnya. "Dia sama siapa?" tanyanya akhirnya. Dewi menatap Rana dengan hati-hati. "Sama Mbak Lina." Sun. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sempit. Rana menghela napas pelan, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia tidak terkejut. Tidak sepenuhnya. Setelah apa yang ia lihat semalam di rumah, nama itu tidak lagi terasa asing dalam konteks ini. "Mungkin mereka lagi bahas sesuatu soal pernikahan," kata Rana. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. "Lina memang ikut bantu sekarang." Dewi tidak langsung mengangguk. Ia tetap berdiri di tempat. Jelas belum selesai. "Bu, saya juga pikir begitu awalnya." Lanjutnya, "Lebih hati-hati. Tapi cara mereka bukan seperti itu." Rana menatapnya. "Seperti apa maksud kamu?" Dewi ragu sejenak, tapi akhirnya berkata, "Mereka duduk bersebelahan, bukan berhadapan. Dan mereka kelihatan dekat, bukan cuma ngobrol biasa." Kata-kata itu tidak keras, tidak dramatis. Tapi justru karena itu, terasa lebih tajam. Rana tersenyum kecil, senyum yang tidak benar-benar lahir dari perasaan. "Dewi, kamu mungkin salah lihat." "Saya yakin, Bu," jawab Dewi pelan, tapi tegas. "Saya nggak bermaksud apa-apa. Saya cuma merasa Ibu perlu tahu." Rana berdiri dari kursinya, berjalan beberapa langkah menjauh. Ia tidak ingin terlihat goyah di depan Dewi. "Terima kasih sudah bilang," ucapnya. "Tetap tenang. Tapi untuk sekarang, aku anggap itu cuma kebetulan." Dewi menunduk sedikit. "Baik, Bu." Ia tahu batasnya. Tapi sebelum keluar, ia sempat berkata pelan, "Kalau saya salah, saya yang paling lega." Pintu tertutup. Rana kini sendirian. Ia berdiri diam, menatap jendela besar di depannya. Pemandangan kota yang biasanya memberinya rasa kendali kini terasa jauh dan asing. Arga di kafe. Bersama Lina. Duduk bersebelahan. Semua potongan itu mulai membentuk sesuatu. Sesuatu yang tidak ingin ia akui. "Tidak," bisik Rana pelan. Ia menggelengkan kepala, seolah ingin mengusir pikirannya sendiri. Tidak ada bukti jelas. Tidak ada konfrontasi. Semua ini masih bisa dijelaskan secara logis. Harus bisa. Rana kembali ke meja, mengambil ponselnya. Ia membuka chat dengan Arga, membaca ulang pesan terakhirnya. Singkat, dingin. Tidak seperti biasanya. Jarinya bergerak, lalu berhenti. Ia ingin bertanya langsung. Ingin memastikan. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Ketakutan bahwa jawaban yang ia terima mungkin tidak seperti yang ia harapkan. Rana menutup mata sejenak.
Ia memilih satu hal yang paling aman. Percaya. Ia mengetik pesan baru. Jangan lupa jaga kesehatan. Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Bukan pertanyaan. Bukan tuduhan. Hanya bentuk perhatian yang ia pertahankan, meski hatinya mulai tidak sepenuhnya yakin. Pesan terkirim. Rana meletakkan ponselnya perlahan, lalu duduk kembali. Tapi kali ini, ia tidak bisa kembali fokus seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Bukan karena ia sudah tahu kebenaran, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mulai takut kalau semua yang ia percaya mungkin tidak nyata. Dan lebih dari itu, ia sadar satu hal yang lebih mengganggu. Jika ini benar, maka bukan hanya Arga yang ia harus pertanyakan, tapi juga Lina dan keluarganya sendiri. Keputusan Rana untuk tetap percaya mulai terasa seperti beban, bukan lagi pegangan. Sejak percakapan dengan Dewi, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap menjalani rutinitas, tetap tersenyum, tetap berbicara seperti biasa, tapi ada jarak yang perlahan terbentuk antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Bahkan pesan terakhirnya pada Arga hanya dibalas singkat. Iya, makasih. Tidak lebih. Hari itu, menjelang sore, Rana akhirnya tidak bisa lagi menahan dorongan dalam dirinya. Ia tidak memberitahu siapapun. Tidak Bima. Tidak Dewi. Bahkan tidak dirinya sendiri secara jujur. Ia hanya mengambil tas, keluar dari kantor lebih awal, dan menyetir tanpa banyak berpikir. Tujuannya jelas, meski ia tidak ingin mengakuinya. Ia ingin melihat sendiri. Mobilnya berhenti di depan sebuah kafe yang tidak asing, tempat yang sama disebut Dewi kemarin. Rana duduk diam beberapa detik di dalam mobil. Tangannya menggenggam setir lebih erat dari yang ia sadari. Ini hanya untuk memastikan, katanya dalam hati. Bukan karena ia tidak percaya. Bukan karena ia curiga. Hanya memastikan. Rana keluar dari mobil dan melangkah masuk. Suasana kafe cukup ramai. Suara percakapan dan musik pelan bercampur jadi satu. Ia berjalan perlahan. Matanya menyapu ruangan. Lalu ia melihat mereka. Arga dan Lina. Duduk berdampingan di sudut ruangan. Bukan berhadapan seperti dua orang yang sedang berdiskusi formal. Jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar membicarakan persiapan pernikahan. Lina tertawa kecil. Sementara Arga menatapnya dengan ekspresi yang Rana kenal, ekspresi yang dulu hanya ia lihat saat Arga bersamanya. Langkah Rana terhenti. Segalanya seperti membeku. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukan lagi cerita orang lain. Ini nyata. Arga mengangkat tangan, menyentuh lengan Lina dengan santai, seolah itu hal biasa. Dan Lina tidak menolak. Bahkan terlihat nyaman. Rana tidak langsung mendekat. Ia berdiri cukup jauh. Cukup untuk melihat tanpa terlihat. Dadanya terasa sesak. Tapi bukan seperti tangisan yang ingin keluar. Lebih seperti sesuatu yang runtuh perlahan di dalam. Kepercayaan yang ia pertahankan mati-matian. Hancur tanpa suara. Namun entah dari mana, kakinya mulai bergerak. Rana berjalan mendekat. Dan ketika jarak mereka hanya beberapa langkah, Arga akhirnya menyadari kehadirannya. Wajahnya berubah. Rana. Lina menoleh cepat. Untuk sesaat, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi itu hilang terlalu cepat. Digantikan dengan ketenangan yang terasa dibuat-buat. Mbak, ucap Lina ringan. Seolah ini pertemuan biasa. Rana berdiri di depan mereka. Tatapannya berpindah dari Arga ke Lina. Lalu kembali lagi. Ini yang kamu bilang sibuk. Suaranya tenang, tapi dingin. Arga langsung berdiri. Rana, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Potong Rana. Ada jeda. Arga menarik napas, lalu mengubah ekspresinya. Bukan bersalah, tapi defensif. Kamu yang terlalu berpikir macam-macam, katanya. Aku memang lagi banyak urusan. Dan Lina cuma bantu beberapa hal soal pernikahan. Rana menatapnya tanpa berkedip.
Duduk bersebelahan seperti itu bagian dari persiapan juga. Lina menyilangkan tangan, sedikit tersenyum. Mbak terlalu sensitif deh. Kalimat itu seperti percikan kecil di atas luka terbuka. Rana tidak membalas Lina. Matanya tetap tertuju pada Arga. Kamu nggak merasa perlu jelasin sesuatu ke aku? Arga menghela napas panjang, seolah lelah menghadapi situasi ini. Yang perlu dijelasin apa? Kamu yang jarang ada waktu. Semua kamu urus sendiri. Semua kamu atur sendiri. Aku bahkan sering merasa nggak dianggap. Rana terdiam. Ia tidak menyangka arah pembicaraan akan berbalik seperti ini. Kamu terlalu sibuk sama kerjaan kamu, Rana, lanjut Arga. Pernikahan ini, rasanya lebih kayak proyek kamu, bukan hubungan kita. Kata-kata itu tidak keras, tapi cukup untuk mengguncang sesuatu dalam diri Rana. Apakah benar? Apakah ia selama ini terlalu fokus pada segalanya, sampai melupakan Arga? Pikiran itu muncul, meski hatinya menolak. Jadi ini salah aku. Suara Rana lebih pelan sekarang. Aku nggak bilang salah, jawab Arga cepat. Tapi kamu juga harus lihat diri kamu sendiri. Lina berdiri perlahan, lalu menepuk bahu Arga ringan. Sudah, nggak usah diperpanjang. Mbak pasti lagi capek, jadi mikirnya kemana-mana. Nada itu terdengar seperti menenangkan, tapi justru terasa merendahkan. Rana menatap Lina, kali ini lebih dalam. Ada sesuatu yang berbeda dari adik tirinya itu, bukan hanya iri seperti sebelumnya, tapi keyakinan. Seolah Lina tahu sesuatu yang Rana belum siap hadapi. Malam itu, suasana rumah tidak lebih baik. Begitu Rana masuk, Maya sudah menunggu di ruang tengah, seolah sudah diberitahu sebelumnya. Kamu kemana saja? Tanya Maya tajam. Rana tidak langsung menjawab. Ia melepas tasnya perlahan, mencoba menahan emosi yang mulai naik. Aku ketemu Arga, katanya singkat. Maya mengangkat alis. Lalu, Rana menatapnya. Aku lihat sendiri. Kalimat itu cukup. Namun alih-alih terkejut atau marah, Maya justru menghela napas seolah lelah. Rana, kamu ini terlalu berlebihan, katanya. Lina cuma bantu Arga. Kamu saja yang tidak pernah benar-benar hadir sebagai calon istri. Rana terpaku. Kamu sibuk kerja, sibuk ngatur ini itu, lanjut Maya. Arga itu butuh perhatian, bukan cuma rencana pernikahan. Setiap kata terasa seperti dorongan yang memaksa Rana mundur. Jadi sekarang semua ini salah aku? Tanya Rana pelan. Maya menatapnya dingin. Kalau kamu tidak mau introspeksi, ya jangan salahkan orang lain. Sun. Rana berdiri di tengah ruangan itu, dikelilingi orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya, tapi tidak satupun benar-benar berdiri di sisinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa dikhianati. Ia mulai merasa ditinggalkan. Malam itu, Rana masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Apa yang ia lihat jelas. Apa yang ia rasakan nyata. Tapi semua orang di sekitarnya membuatnya mempertanyakan hal itu. Rana menutup mata. Lalu perlahan, satu keputusan kecil terbentuk. Berbahaya, tapi terasa perlu. Jika tidak ada yang mau jujur padanya, maka ia akan mencari kebenaran itu sendiri. Apapun yang harus ia hadapi nanti. Pagi itu, Rana bangun dengan satu hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia tidak lagi mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Setelah apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan bagaimana semua orang meresponsnya, sesuatu di dalam dirinya berhenti bertahan. Bukan berarti ia sudah menerima semuanya. Justru sebaliknya, ia mulai mempertanyakan segalanya. Rana turun ke ruang makan dengan langkah pelan. Ia berharap suasana pagi bisa memberi sedikit ruang untuk berpikir jernih. Namun harapan itu runtuh begitu ia melihat Lina sudah duduk di sana. Santai, seolah tidak ada yang terjadi. Pagi, Mbak. Sapa Lina ringan sambil mengaduk kopinya. Rana tidak langsung menjawab.
Ia menarik kursi dan duduk di seberangnya. Tatapannya tenang, tapi tidak lagi hangat. Pagi, balasnya singkat. Beberapa detik hening. Lina tersenyum kecil, lalu berkata tanpa basa-basi, "Mbak pasti sudah tahu semuanya sekarang." Rana mengangkat pandangan. "Tahu apa?" Lina menyandarkan tubuhnya, menatap Rana dengan ekspresi yang tidak lagi disembunyikan. "Kalau Arga lebih memilih aku." Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, tanpa rasa bersalah, tanpa empati. Seperti pisau yang sengaja diarahkan. Rana tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Lina, mencoba mencari tanda bahwa ini hanya provokasi kosong. Namun tidak ada. "Dia bilang sendiri ke aku," lanjut Lina. Suaranya tetap tenang. "Kalau dia merasa lebih nyaman sama aku, lebih dimengerti." Dada Rana terasa sesak. Tapi kali ini bukan karena kaget, melainkan karena kata-kata itu menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Harga dirinya. "Jadi kamu sengaja?" tanya Rana pelan. Lina mengangkat bahu. "Aku cuma ada di saat dia butuh. Kalau kamu tidak bisa, ya bukan salah aku." Rana mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia ingin marah, ingin membalas. Tapi ada bagian dari dirinya yang justru diam, mencoba memahami apakah semua ini memang karena dirinya kurang. "Pernikahan itu bukan cuma soal acara, Mbak," tambah Lina. "Tapi soal hubungan. Dan kamu terlalu sibuk jadi sempurna." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia akui. Langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Pak Surya masuk, membawa koran di tangannya. Ia berhenti sejenak saat melihat suasana di meja makan yang tidak biasa. "Ada apa ini?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Rana menoleh. "Tanya Lina saja." "Yah." Pak Surya menatap Lina, lalu kembali ke Rana. Ada keraguan di wajahnya, seperti seseorang yang tahu ada masalah tapi tidak ingin benar-benar terlibat. Lina tersenyum tipis. "Nggak ada apa-apa kok." "Yah, cuma ngobrol biasa." Rana menahan napas. Ia tahu ini momen di mana ayahnya bisa memilih. Bertanya lebih jauh. Mencari tahu. Atau setidaknya, berpihak. Namun Pak Surya hanya mengangguk kecil. Lalu duduk di kursinya. "Kalau tidak ada apa-apa, ya sudah. Jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Rana, itu seperti jawaban. Ia menatap ayahnya beberapa detik, menunggu. Mungkin ada tambahan, mungkin ada perhatian, mungkin ada keberpihakan. Tidak ada. Pak Surya membuka korannya, seolah percakapan tadi tidak penting. Dan disitulah sesuatu dalam diri Rana benar-benar bergeser. Ia tidak hanya merasa disakiti, ia merasa sendirian. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rana berdiri dari kursinya. "Aku berangkat dulu," ucapnya singkat. Tidak ada yang menahannya. Di kantor, Rana duduk diam lebih lama dari biasanya sebelum mulai bekerja. Tangannya memegang pena, tapi tidak menulis apapun. Kalimat Lina terus berulang di kepalanya. "Dia memilih aku. Dia merasa lebih nyaman sama aku." Apakah itu benar? Atau hanya cara Lina untuk menjatuhkannya? Pintu diketuk pelan. "Masuk," kata Rana tanpa menoleh. Bima masuk, membawa beberapa berkas. Ia berhenti begitu melihat wajah Rana. "Kelihatan lebih buruk dari kemarin," katanya langsung. Rana tersenyum tipis, tanpa energi. "Aku baru dapat konfirmasi." Bima meletakkan berkas di meja, lalu duduk di depannya. "Dari siapa?" "Dari Lina sendiri." Bima menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya. "Dan kamu percaya?" Rana menatapnya. "Aku lihat mereka. Aku dengar sendiri. Dan sekarang, dia bilang Arga memilih dia." Sunyi sejenak. Bima tidak langsung membantah. Ia menatap Rana dengan serius, seperti sedang menimbang setiap kata. "Aku nggak akan bilang kamu salah," ucapnya akhirnya.
Tapi aku juga nggak mau kamu langsung hancur karena versi cerita mereka. Rana mengernyit. Maksud kamu? Orang yang salah itu jarang jujur, lanjut Bima. Mereka akan cari cara supaya terlihat benar. Termasuk bikin kamu merasa bersalah. Rana terdiam. Kalimat itu masuk akal. Tapi rasa sakitnya tetap nyata. Aku capek, Bim, katanya pelan. Capek harus kuat terus. Bima sedikit condong ke depan. Kamu nggak harus kuat sekarang. Tapi kamu juga nggak boleh kehilangan kendali. Rana menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Bima hari ini. Lebih tegas, lebih terarah. Kamu harus mulai lihat ini dengan kepala dingin, lanjut Bima. Bukan cuma sebagai perempuan yang disakiti, tapi sebagai seseorang yang sedang dipermainkan. Kalimat itu membuat Rana terdiam lebih lama. Dipermainkan. Selama ini ia fokus pada rasa sakitnya. Tapi bagaimana kalau ini bukan sekadar pengkhianatan, melainkan sesuatu yang lebih terencana? Rana menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, pikirannya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan hanya bertahan, tapi mulai mempertanyakan. Dan mungkin melawan. Rana meraih ponselnya. Bukan untuk Arga. Bukan untuk Lina. Tapi untuk satu keputusan kecil yang mulai terasa berbahaya. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Diam-diam. Tanpa mereka tahu. Karena kali ini, ia tidak ingin hanya jadi korban dari cerita yang orang lain buat untuknya. Keputusan Rana untuk mencari kebenaran diam-diam belum sempat berjalan jauh ketika kenyataan justru datang lebih cepat dan lebih kejam. Pagi itu, suasana rumah sudah tidak biasa. Beberapa mobil terparkir di halaman, dan suara percakapan ramai terdengar dari dalam. Keluarga besar berkumpul, tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya. Rana melangkah masuk dengan perasaan tidak enak. Matanya langsung menangkap sosok-sosok yang ia kenal. Paman, bibi, sepupu. Mereka semua duduk di ruang tengah, membentuk lingkaran yang terasa seperti pengadilan tak resmi. Di tengahnya, Arga berdiri, dan Lina duduk di samping Maya. Jantung Rana langsung berdetak lebih keras. Akhirnya datang juga, ujar Maya dengan nada dingin. Kita semua sudah menunggu. Rana tidak menjawab. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, mencoba membaca situasi yang jelas tidak berpihak padanya. Ada apa ini? Tanyanya, meski jawabannya sudah mulai ia rasakan. Arga menatapnya. Tidak ada lagi kelembutan yang dulu pernah ia kenal. Wajahnya datar, bahkan cenderung kaku. Aku mau bicara, katanya. Rana menunggu. Dan dalam satu kalimat, dunia yang ia bangun runtuh. Kita batalkan saja pernikahan ini. Sun. Tidak ada yang langsung bereaksi. Seolah semua orang sudah tahu, kecuali Rana. Alasannya? Tanya Rana pelan. Suaranya tidak bergetar, tapi terasa jauh. Arga menghela napas, seolah keputusan ini adalah beban yang ia tanggung sendiri. Kita sudah tidak cocok lagi. Sederhana. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang begitu besar. Tidak cocok. Ulang Rana. Setelah semua ini. Ini bukan keputusan mendadak, lanjut Arga. Aku sudah pikirkan lama. Hubungan kita tidak sehat. Rana menatapnya lekat. Kata-kata itu terdengar seperti skrip yang sudah disiapkan. Tidak sehat karena apa? Tanyanya lagi. Arga sedikit mengeraskan rahangnya. Kamu terlalu fokus sama diri kamu sendiri. Rana. Semua harus sesuai cara kamu. Aku tidak pernah benar-benar punya ruang. Kalimat itu kembali menyerang titik yang sama. Rana ingin membantah. Ingin mengatakan bahwa ia selalu berusaha. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara Maya memotong. Sudah cukup jelas, Rana, kata Maya, menatapnya dengan ekspresi yang tidak menyisakan simpati. Kalau laki-laki sampai mundur, berarti ada yang salah dari kamu. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik pelan. Rana berdiri di tengah,
merasa seperti dipamerkan. Ia mencoba bicara, tapi Maya tidak memberinya kesempatan. Kamu terlalu ambisius, terlalu keras, lanjut Maya. Perempuan itu seharusnya tahu bagaimana menjaga hubungan, bukan cuma karir. Setiap kalimat seperti dorongan yang membuat Rana semakin mundur, bukan secara fisik, tapi secara batin. Lina menunduk sedikit, pura-pura tidak terlibat. Tapi dari sudut matanya, ada kepuasan yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Padahal Lina saja, Maya melanjutkan, lalu berhenti seolah sengaja memberi ruang. Lebih tahu bagaimana memperlakukan orang. Kalimat itu menggantung, tapi maknanya jelas. Rana menatap Lina. Dan untuk pertama kalinya, Lina tidak menghindari tatapannya. Ia hanya tersenyum tipis. Pengakuan tanpa kata. Rana menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah Pak Surya, satu-satunya orang yang masih ia harapkan akan bicara. Ayahnya duduk di ujung sofa. Wajahnya tegang. Tatapannya sempat bertemu dengan Rana, tapi hanya sebentar. Lalu ia menunduk. Diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada usaha untuk memahami. Dan disitulah sesuatu benar-benar putus. Bukan hanya hubungannya dengan Arga, tapi juga keyakinannya bahwa ia punya tempat untuk bersandar. Rana kembali menatap Arga. Jadi ini keputusan kamu? Arga mengangguk. Iya. Dan tidak ada yang perlu dibicarakan lagi? Tidak. Jawaban itu final. Rana mengangguk pelan. Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Tidak memohon. Ia hanya berdiri diam beberapa detik, membiarkan semua tatapan tertuju padanya. Tatapan yang penuh penilaian, bukan pengertian. Baik, katanya akhirnya. Satu kata. Tapi bukan tanda menyerah. Lebih seperti titik balik. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rana berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang memanggilnya kembali. Langkahnya terasa ringan, tapi bukan karena beban hilang, melainkan karena sesuatu dalam dirinya berhenti berharap. Di luar rumah, Rana berhenti di teras. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaannya saja yang berubah. Ia berdiri diam, menatap halaman kosong. Pernikahan yang ia siapkan dengan sepenuh hati, hilang dalam satu pagi. Keluarga yang ia kira akan mendukung, justru menjatuhkannya di depan semua orang. Dan laki-laki yang ia percaya, memilih pergi tanpa benar-benar menjelaskan. Rana menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mencari siapa yang salah. Ia mulai melihat satu hal yang selama ini ia abaikan. Ia sendirian. Dan mungkin, memang harus begitu. Perlahan, ia membuka mata. Air matanya tidak jatuh. Bukan karena ia tidak sedih. Tapi karena ada sesuatu yang mulai menggantikannya. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tegas. Kesadaran. Bahwa jika ia terus menunggu orang lain untuk berpihak padanya, ia akan terus disakiti. Rana mengeluarkan ponselnya. Tangannya tidak gemetar. Ia membuka kontak Bima, lalu mengetik pesan singkat. Aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang ingin melawan. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menekan kirim. Keputusan kecil. Tapi kali ini, bukan untuk bertahan, melainkan untuk mulai berdiri sendiri, tanpa berharap siapapun akan menyelamatkannya. Pesan Rana kepada Bima malam itu dibalas cepat. Aku di kantor besok pagi. Kita bicara di sana. Singkat, tapi cukup. Untuk pertama kalinya sejak semua runtuh, Rana merasa ada satu titik yang masih bisa ia pegang. Bukan untuk bersandar, tapi untuk menyusun langkah. Namun pagi itu, saat ia melangkah masuk ke kantor, sesuatu terasa berbeda. Bukan hanya perasaannya. Suasana di lantai utama terasa lebih ramai dari biasanya. Tapi bukan karena pekerjaan. Ada bisik-bisik halus yang berhenti setiap kali Rana lewat.
Beberapa karyawan menunduk lebih cepat dari biasanya, seolah menghindari kontak mata. Rana tetap berjalan tegak. Ia sudah terbiasa menghadapi tekanan, tapi kali ini, ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Bu Rana, suara Dewi terdengar, sedikit tergesa. Ia berjalan mendekat dengan ekspresi yang jelas tidak nyaman. Ada apa? Tanya Rana langsung. Dewi ragu sejenak, lalu berkata pelan. Ibu, mungkin lebih baik langsung ke ruang rapat utama. Nada itu cukup untuk membuat langkah Rana berubah arah tanpa banyak tanya. Pintu ruang rapat terbuka. Dan di dalamnya, semua sudah duduk. Pak Surya di ujung meja. Beberapa manajer senior. Dan di sisi kanan, Lina. Duduk di kursi yang biasa Rana tempati. Langkah Rana melambat. Untuk sepersekian detik, ia tidak bergerak. Lina menoleh, lalu tersenyum kecil. Mbak, akhirnya datang juga. Kita sudah mulai dari tadi. Nada itu ringan, seolah posisi itu memang miliknya. Rana tidak langsung duduk. Ia menatap ayahnya. Ada apa ini, yah? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Pak Surya terlihat tidak nyaman. Ia menggeser duduknya sedikit sebelum menjawab. Kita sedang bahas restrukturisasi sementara. Dan aku tidak dilibatkan. Ada jeda. Maya, yang berdiri di dekat jendela, menyilangkan tangan. Kamu lagi butuh waktu untuk fokus ke diri kamu sendiri. Rana, setelah semua yang terjadi, wajar kalau Papa mengambil langkah sementara. Langkah sementara, ulang Rana. Lina menyandarkan tubuhnya, lalu membuka sebuah dokumen di depannya. Aku cuma bantu pegang beberapa proyek, Mbak, biar perusahaan tetap jalan lancar. Kata, bantu, terdengar terlalu ringan untuk apa yang sebenarnya terjadi. Rana akhirnya menarik kursi dan duduk, tapi bukan di tempat biasanya. Ia memilih kursi kosong di sisi lain meja. Itu saja sudah cukup terasa seperti perubahan. Aku ingin dengar langsung dari Papa, kata Rana, menatap Pak Surya. Ayahnya menarik napas panjang. Papa pikir, untuk sementara, Lina bisa pegang beberapa tanggung jawab kamu. Kamu juga pasti butuh waktu setelah kejadian kemarin. Nada suaranya hati-hati, tidak tegas, tidak yakin. Seperti seseorang yang tahu ini bukan keputusan yang sepenuhnya benar, tapi tetap melakukannya. Berapa banyak? Beberapa, itu? Tanya Rana. Pak Surya membuka map di depannya, tapi sebelum ia menjawab, Lina sudah lebih dulu bicara. Proyek klien utama, dan sebagian koordinasi tim, katanya santai. Tenang saja, aku sudah pelajari semuanya. Rana menatapnya. Sejak kapan kamu punya akses ke itu semua? Lina tersenyum tipis. Sejak ada yang mau ngajarin. Nama itu tidak disebut, tapi tidak perlu. Arga. Rana merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya. Ini bukan lagi soal hubungan pribadi. Ini sudah masuk ke wilayah yang lebih dalam. Pekerjaan, posisi, identitasnya. Mbak juga harusnya bersyukur, tambah Lina. Setidaknya perusahaan tetap aman. Kalimat itu seperti tamparan halus. Rana mengalihkan pandangan ke para manajer di ruangan. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang menolak. Mereka semua diam. Seperti Pak Surya. Seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba, Rana menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari pengkhianatan. Ia bisa digantikan. Bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai bagian dari perusahaan ini. Baik, kata Rana akhirnya. Semua orang menoleh. Aku tidak akan menghambat keputusan ini, lanjutnya. Kalau memang itu yang Papa anggap terbaik. Pak Surya terlihat sedikit lega, meski ada bayangan bersalah di matanya. Tapi, Rana menambahkan, suaranya kini lebih tegas. Aku tetap ingin akses penuh ke semua laporan dan keputusan. Lina mengangkat alis. Untuk apa? Kamu kan lagi istirahat. Karena ini juga tanggung jawabku, jawab Rana dingin. Sun.
Tidak ada yang langsung membantah. Pak Surya mengangguk kecil. Itu wajar. Maya tidak terlihat senang, tapi tidak bicara. Rapat dilanjutkan, tapi bagi Rana, semuanya sudah berubah. Ia tidak lagi berada di posisi yang sama. Setelah rapat selesai, Rana berjalan cepat keluar ruangan. Dewi mengejarnya. Bu, panggilnya pelan. Rana berhenti. Ini tidak benar, lanjut Dewi, suaranya penuh kekhawatiran. Semua ini terlalu cepat. Rana menatapnya. Justru karena itu, aku tidak boleh ketinggalan. Dewi terdiam. Rana melanjutkan langkahnya menuju ruang kerja, tapi langkahnya kini berbeda, lebih terarah. Di dalam ruangan, Bima sudah menunggu, seperti yang ia janjikan. Ia berdiri begitu melihat wajah Rana. Mereka mulai ambil alih. Ya? Tebaknya langsung. Rana tidak terkejut. Ia hanya mengangguk. Lina sekarang pegang proyek utama, katanya. Dengan dukungan penuh dari Maya dan persetujuan Papa. Bima menghela napas pelan. Lebih cepat dari yang aku kira. Rana menatap meja kerjanya, tempat yang selama ini ia bangun dengan usahanya sendiri. Aku kira yang paling menyakitkan itu soal Arga, katanya pelan. Ternyata bukan. Bima tidak menyela. Aku takut, Bim, lanjut Rana, suaranya lebih jujur sekarang. Bukan kehilangan dia, tapi kehilangan semua yang aku bangun. Itu bukan sekadar pekerjaan. Itu identitasnya. Tanpa itu, siapa dia? Bima melangkah mendekat. Kalau kamu diam, mereka akan ambil semuanya. Rana menutup mata sejenak. Ia tahu itu. Dan untuk pertama kalinya, ketakutannya tidak membuatnya mundur. Justru mendorongnya maju. Rana membuka mata, lalu menatap Bima dengan keputusan yang mulai terbentuk. Aku tidak akan biarkan itu terjadi, katanya pelan, tapi pasti. Ia duduk di kursinya, menarik laptop ke arahnya. Aku mau semua data proyek yang Lina pegang sekarang. Lanjutnya. Detail lengkap. Dari awal sampai sekarang. Bima mengangguk. Aku bantu. Rana menatap layar yang mulai menyala. Ini bukan lagi tentang membuktikan siapa yang benar. Ini tentang mempertahankan siapa dirinya. Dan untuk itu, ia sadar satu hal yang membuat langkahnya semakin berisiko. Ia tidak bisa lagi bermain aman. Ia harus mulai melawan, dengan cara yang mereka tidak duga. Keputusan Rana untuk melawan tidak lagi terasa seperti pilihan, tapi kebutuhan. Sejak rapat kemarin, ia tidak melihat perusahaan ini dengan cara yang sama. Setiap angka, setiap laporan, setiap keputusan, semuanya kini terasa seperti medan yang bisa digunakan untuk menjatuhkannya. Pagi itu, Rana sudah duduk di ruang kerjanya lebih awal dari biasanya. Laptop terbuka, beberapa dokumen tersebar di meja, tapi fokusnya tidak hanya pada pekerjaan rutin. Ia sedang mencari pola. Atau mungkin celah. Pintu diketuk pelan. Masuk, ucap Rana tanpa mengalihkan pandangan. Dewi masuk, menutup pintu dengan hati-hati. Wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya, seolah membawa sesuatu yang tidak ringan. Bu, saya perlu bicara, katanya pelan. Nada itu cukup untuk membuat Rana langsung menoleh. Ada apa? Tanyanya. Dewi melangkah mendekat, tapi tidak langsung duduk. Tangannya menggenggam sebuah flash disk kecil. Saya sudah cek beberapa laporan proyek yang sekarang dipegang Mbak Lina, katanya. Suaranya ditahan agar tetap stabil. Dan ada yang tidak sesuai. Rana menyandarkan tubuhnya sedikit. Tidak sesuai bagaimana? Dewi menelan ludah sebelum menjawab. Angka-angkanya diubah. Bu, beberapa data lama, yang dulu ibu tangani, dimodifikasi seolah-olah ada kesalahan di keputusan ibu. Sun, kalimat itu tidak keras, tapi dampaknya langsung terasa. Kesalahan? Ulang Rana pelan. Dewi mengangguk. Seolah proyek itu sempat bermasalah karena keputusan ibu. Padahal,
Dari arsip asli yang saya simpan, semuanya berjalan sesuai rencana. Rana menatap Dewi lebih lama. Bukan karena ia tidak percaya. Justru karena ia mulai mengerti. Jadi ini bukan cuma soal mengambil alih posisi, kata Rana perlahan. Tapi juga mengubah narasi. Dewi mengangguk lagi. Kali ini lebih yakin. Iya, Bu. Kalau laporan ini terus dipakai, lama-lama semua orang akan percaya kalau ibu yang bermasalah. Rana menarik napas dalam. Ini bukan serangan terbuka. Ini sesuatu yang lebih halus dan lebih berbahaya. Menghapus kepercayaan, mengganti fakta, dan membuatnya terlihat tidak layak. Siapa saja yang punya akses ke laporan ini? Tanya Rana. Sekarang, Mbak Lina, Pak Arga, dan beberapa manajer yang sudah diajak kerjasama. Jawab Dewi. Nama Arga kembali muncul, tapi kali ini tidak lagi sebagai luka pribadi, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Rana mengangguk pelan. Kamu punya salinan data aslinya? Dewi mengangkat flash disk di tangannya. Saya simpan semuanya. Bu, saya sudah curiga dari awal. Untuk pertama kalinya, ada sedikit rasa hangat di dalam dada Rana. Bukan karena situasinya membaik, tapi karena ia tidak sepenuhnya sendirian. Terima kasih, Dewi, ucapnya tulus. Dewi menunduk sedikit. Saya hanya melakukan yang benar, Bu. Setelah Dewi keluar, Rana langsung memasukkan flash disk itu ke laptopnya. File demi file terbuka, memperlihatkan perbedaan yang jelas, angka yang digeser, catatan yang dihapus, dan keputusan yang dipelintir. Semua terlihat rapi, seolah benar. Kalau seseorang tidak tahu versi aslinya, mereka akan percaya sepenuhnya. Rana menatap layar. Matanya tidak lagi hanya penuh emosi. Ada sesuatu yang lebih tajam. Kesadaran. Pintu kembali terbuka tanpa diketuk. Bima masuk, seperti biasa, tanpa formalitas. Kamu sudah mulai? Tanyanya. Rana memutar laptop sedikit, memperlihatkan data. Lebih dari yang kita kira. Bima mendekat, membaca cepat. Ekspresinya berubah serius. Mereka tidak main-main, katanya pelan. Rana mengangguk. Ini bukan cuma menjatuhkan aku. Ini membangun alasan supaya aku benar-benar disingkirkan. Bima menyandarkan tubuhnya ke meja. Dan kamu mau langsung bongkar ini? Rana tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi jawabannya menentukan segalanya. Aku mau, katanya akhirnya. Tapi kalau aku lakukan sekarang, mereka bisa bilang aku defensif. Atau bahkan memanipulasi balik. Bima tersenyum tipis. Akhirnya kamu mulai lihat dengan cara yang benar. Rana menatapnya. Kalau kamu lawan pakai emosi, kamu kalah, lanjut Bima. Mereka sudah siap dengan itu. Tapi kalau kamu pakai bukti, kamu pegang kendali. Rana terdiam. Selama ini, ia menahan diri agar tidak meledak. Sekarang, ia mulai mengerti bahwa menahan bukan berarti diam. Tapi aku butuh lebih dari ini, kata Rana. Kalau cuma 1-2 laporan, mereka bisa cari alasan. Betul, jawab Bima. Makanya kamu harus kumpulkan semuanya. Pola, rantai keputusan. Siapa saja yang terlibat. Rana menatap layar lagi. Ini bukan lagi reaksi. Ini strategi. Dan strategi butuh waktu. Aku harus bergerak tanpa mereka tahu, gumam Rana. Bima mengangguk. Dan kamu harus siap. Kalau ini lebih dalam dari yang kamu kira. Kalimat itu menggantung. Rana tahu maksudnya. Kalau Arga dan Lina sudah sampai sejauh ini, mungkin ada hal lain yang belum ia lihat. Rana menutup laptop perlahan. Bukan karena selesai, tapi karena ia sudah memutuskan langkah berikutnya. Aku akan kumpulkan semuanya, katanya pelan. Setiap data, setiap perubahan, setiap bukti. Bima menatapnya, memastikan.
Dan kamu siap kalau ini makin berbahaya? Rana mengangkat pandangan. Ada ketakutan di sana. Tapi juga sesuatu yang baru. Eka. Aku sudah kehilangan hampir semuanya. Jawabnya. Aku tidak punya banyak yang tersisa untuk dipertaruhkan. Sunyi sejenak. Lalu Rana berdiri. Ia mengambil beberapa dokumen, menyusunnya rapi, lalu memasukkan flash disk ke dalam tasnya. Langkahnya kini tidak lagi ragu. Ia keluar dari ruangan, meninggalkan Bima yang hanya mengawasinya dengan tatapan penuh perhitungan. Di luar, kantor tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik rutinitas itu, sebuah permainan diam-diam sedang dimulai. Dan Rana, untuk pertama kalinya, tidak lagi hanya menjadi target. Ia mulai menjadi ancaman. Namun di dalam hatinya, ada satu kesadaran yang tidak bisa diabaikan. Semakin dalam ia menggali, semakin besar kemungkinan ia menemukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Dan kali ini, ia memilih tetap melangkah. Langkah Rana semakin dalam. Semakin banyak data yang ia kumpulkan, semakin jelas pola yang terbentuk. Ini bukan sekadar manipulasi laporan. Ini kerjasama yang rapi, terstruktur, dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Namun pagi itu, saat ia memasuki kantor, sesuatu kembali berubah. Bukan hanya suasana, tapi posisi. Di layar besar lobi, terpampang pengumuman internal perusahaan. Penunjukan Arga sebagai konsultan strategis proyek utama. Rana berhenti. Matanya menatap tulisan itu lebih lama dari seharusnya. Konsultan strategis. Itu bukan posisi kecil. Itu akses. Dan lebih dari itu, legitimasi. Cepat sekali. Suara Bima terdengar dari sampingnya. Ia berdiri dengan tangan di saku, menatap layar yang sama. Rana tidak menjawab. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Tapi melihatnya secara nyata, tetap berbeda. Sekarang mereka bukan cuma berdua, lanjut Bima pelan. Mereka punya posisi resmi. Rana mengangguk kecil. Dadanya terasa berat, tapi pikirannya justru semakin jernih. Artinya mereka semakin yakin, katanya. Mereka tidak takut lagi terlihat. Bima menoleh. Atau mereka merasa kamu tidak akan melawan. Kalimat itu menggantung. Rana menarik napas dalam, lalu berjalan menuju lift tanpa berkata apa-apa lagi. Ruang rapat hari itu terasa lebih dingin. Lina duduk di kursi utama, memimpin diskusi dengan percaya diri yang semakin terbentuk. Di sebelahnya, Arga duduk dengan santai, sesekali memberi masukan yang langsung ditanggapi serius oleh tim. Seolah mereka memang sudah lama bekerja sama. Rana duduk di sisi lain meja, diam, memperhatikan. Untuk proyek ini, kita akan ubah pendekatan pemasaran, ujar Lina, membuka presentasi. Masukan dari Arga sangat membantu dalam melihat peluang baru. Arga mengangguk kecil, lalu menambahkan, selama ini strategi kita terlalu kaku. Kita butuh pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis. Kata, selama ini, terasa seperti sindiran. Rana tahu itu. Semua orang di ruangan juga tahu. Tapi tidak ada yang membantah. Ia menatap layar, melihat bagaimana ide-ide yang dulu pernah ia ajukan, kini dibungkus ulang dengan nama lain. Lebih halus. Lebih diterima. Dan bukan lagi miliknya. Bagaimana menurut Mbak Rana? Tanya Lina tiba-tiba, menoleh dengan senyum tipis. Semua mata beralih. Rana tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan tubuhnya sedikit, menjaga ekspresinya tetap netral. Kalau itu memang arah yang dipilih, katanya pelan, pastikan datanya kuat. Jawaban yang aman. Tidak mendukung, tapi juga tidak menyerang. Lina tersenyum lebih lebar. Tentu saja. Kita sudah pelajari semuanya dengan baik. Kita. Kata itu kembali menegaskan posisi baru yang sedang dibangun. Rapat berlanjut. Tapi bagi Rana, semuanya sudah jelas. Mereka tidak hanya mengambil alih. Mereka sedang menggantikan.
Siang hari, Rana duduk sendiri di ruangannya. Laptop terbuka, data masih terus bertambah, tapi pikirannya mulai bergerak ke arah lain. Bukan soal bukti, tapi soal pilihan. Ia bisa terus maju, mengumpulkan semua, membongkar semuanya. Tapi itu berarti, ia harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Termasuk melawan ayahnya sendiri. Termasuk menghancurkan apa yang tersisa dari keluarganya. Atau, ia bisa berhenti, melepaskan semuanya, meninggalkan perusahaan, meninggalkan konflik ini, dan mulai dari awal. Pikiran itu datang tanpa ia undang. Dan untuk sesaat, terasa lebih ringan. Pintu diketuk. Masuk, ucap Rana. Dewi masuk dengan beberapa berkas, tapi langsung berhenti begitu melihat wajah Rana. Ibu, tidak apa-apa, tanyanya pelan. Rana tersenyum tipis. Menurut kamu? Dewi ragu sejenak, lalu berkata, kalau ibu berhenti sekarang, semua yang mereka lakukan akan jadi benar. Kalimat itu sederhana, tapi tepat. Rana menunduk, jemarinya menyentuh permukaan meja. Ia tahu itu. Tapi rasa lelahnya juga nyata. Aku capek, Dewi, katanya jujur. Bukan cuma soal mereka, tapi soal harus terus membuktikan bahwa aku pantas. Dewi tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, meletakkan berkas di meja. Dari awal saya kerja di sini, katanya pelan. Yang saya lihat itu bukan ibu yang berusaha terlihat pantas, tapi ibu yang memang sudah layak. Rana mengangkat pandangan. Kalimat itu tidak menghapus rasa sakitnya, tapi cukup untuk membuatnya berpikir ulang. Sore hari, Bima masuk tanpa mengetuk, seperti biasa. Kamu lagi di titik itu, ya? Katanya langsung. Rana tidak kaget. Titik apa? Titik di mana kamu mulai mikir, lebih baik pergi daripada terus bertarung. Rana terdiam. Bima mendekat, lalu berdiri di depan meja. Aku tidak akan paksa kamu, lanjutnya. Kalau kamu mau pergi, itu hak kamu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi kalau kamu pergi sekarang, kamu tidak benar-benar memilih. Kamu menyerah. Kalimat itu terasa lebih tajam dari yang lain. Rana menatapnya. Aku cuma ingin hidup tenang, katanya pelan. Tenang tanpa harga diri, balas Bima. Sun. Pertanyaan itu menggantung lebih lama dari yang lain. Rana menutup mata sejenak. Dan tanpa ia sadari, sebuah kenangan lama muncul. Dirinya yang lebih kecil, berdiri di sudut rumah, melihat Maya lebih memeluk Lina daripada dirinya. Melihat ayahnya memilih diam. Merasa tidak pernah benar-benar dipilih. Perasaan itu kembali. Lebih kuat, lebih jelas. Apakah ia akan mengulang hal yang sama sekarang? Diam. Mundur. Membiarkan orang lain mengambil semuanya? Rana membuka mata. Tatapannya berubah. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena ia mulai mengenali pola yang sama dan menolaknya. Ia berdiri perlahan. Aku tidak akan pergi, katanya pelan. Bima tidak tersenyum, tapi matanya menunjukkan ia sudah menduga. Rana meraih laptopnya, lalu menutupnya dengan tegas. Aku akan lanjutnya, sampai aku tahu semuanya. Ia menatap Bima, dan kali ini, aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Keputusan itu tidak terasa ringan. Justru sebaliknya, semakin berat. Karena kini ia sadar, jalan yang ia pilih bukan hanya tentang membuktikan kebenaran, tapi juga menghadapi luka lama yang selama ini ia hindari. Dan itu mungkin akan jauh lebih menyakitkan dari apapun yang sudah ia alami. Keputusan Rana untuk tidak mundur mulai menuntut harga yang lebih nyata. Sejak ia memilih bertahan, hari-harinya berubah. Ia tidak lagi sekadar bekerja. Ia mengamati, mencatat, dan menghubungkan potongan-potongan kecil yang sebelumnya terlihat terpisah. Setiap data yang ia buka kini seperti menyimpan dua wajah. Satu yang terlihat resmi, dan satu lagi yang tersembunyi.
Malam itu, ruang kerjanya hanya diterangi lampu meja. Semua sudah pulang, tapi Rana masih duduk di depan laptopnya, membuka satu persatu file yang Dewi berikan. Versi asli, versi revisi. Dan satu hal mulai terlihat jelas. Bukan hanya angka yang berubah, tapi arah keputusan yang sengaja dipelintir. Rana berhenti di satu laporan proyek besar. Proyek yang dulu ia tangani langsung. Ia mengingat setiap detailnya, setiap keputusan yang ia ambil. Tapi di layar, semuanya terlihat berbeda. Seolah-olah ia pernah mengambil risiko yang merugikan. Padahal tidak. Rana membuka file lain. Dan lagi. Dan lagi. Polanya sama. Semua perubahan selalu mengarah pada satu kesimpulan. Kesalahan ada di Rana. Dan keberhasilan, kini diklaim oleh Lina. Rana menyandarkan tubuhnya perlahan. Ini bukan kebetulan. Ini konstruksi. Pintu diketuk pelan. Masuk. Ucap Rana tanpa mengalihkan pandangan. Dewi masuk. Membawa map tambahan. Wajahnya tampak tegang. Tapi lebih mantap dibanding sebelumnya. Bu, saya menemukan satu hal lagi, katanya. Rana menoleh. Apa? Dewi meletakkan map di meja, lalu membukanya. Ini akses log sistem internal. Saya bandingkan waktu perubahan data, dan siapa yang melakukannya. Rana langsung mendekat. Di layar, deretan waktu dan nama pengguna terlihat jelas. Dan di sana, nama Arga. Beberapa kali, dan hampir selalu, berdekatan dengan perubahan yang menguntungkan Lina. Rana tidak langsung bicara. Ia hanya menatap data itu, membiarkan pikirannya menyusun satu hal yang selama ini masih ia tahan. Ini dilakukan bersama. Jadi mereka bukan cuma bekerja sama di permukaan, kata Rana pelan. Mereka benar-benar mengatur semuanya. Dewi mengangguk. Iya, Bu. Dan ini bukan sekali dua kali. Ini berulang. Rana menarik napas dalam. Rasa sakitnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak lagi tajam dan spontan. Sekarang, lebih dalam. Lebih dingin. Seperti sesuatu yang sudah ia pahami sepenuhnya. Kalau data ini keluar, gumam Rana. Dewi langsung menjawab, mereka bisa kehilangan posisi. Bahkan lebih dari itu. Rana menoleh ke Dewi. Dan kamu? Dewi terdiam sejenak. Saya juga bisa kehilangan pekerjaan, jawabnya jujur. Karena akses ini, sebenarnya tidak untuk dibuka tanpa izin. Sun. Rana menatapnya lebih lama. Kenapa kamu tetap lakukan ini? Tanyanya. Dewi tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, karena saya tahu yang benar seperti apa. Jawaban sederhana, tapi cukup. Rana merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, bukan emosi yang meledak, tapi rasa tanggung jawab yang mulai terbentuk. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya, tapi tentang apa yang benar. Kalau kamu jadi saksi, kata Rana perlahan, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Dewi mengangguk. Saya sudah siap, Bu. Tidak ada ragu di matanya. Dan untuk pertama kalinya, Rana merasa bahwa perjuangan ini punya arah yang lebih jelas. Keesokan harinya, Rana duduk di ruangannya bersama Bima. Semua data sudah tersusun rapi, bukan hanya bukti manipulasi, tapi juga alur yang menghubungkan semuanya. Bima membaca dengan serius, sesekali mengangguk kecil. Ini cukup kuat, katanya akhirnya. Bahkan lebih dari yang aku kira. Rana tidak terlihat lega. Justru sebaliknya. Semakin kuat buktinya, semakin besar dampaknya, katanya pelan. Bima menatapnya. Kamu mulai ragu. Rana menggeleng. Bukan ragu. Tapi aku mulai sadar. Ini bukan sekadar membuka kebenaran. Ia berhenti sejenak. Ini akan menghancurkan mereka. Dan mungkin juga keluarganya. Bima tidak langsung menjawab. Kalau kamu tidak lakukan, mereka akan lanjut, katanya akhirnya.
Dan kamu yang akan hilang dari sini. Rana tahu itu. Pilihan yang ia hadapi tidak lagi sederhana. Bukan antara benar dan salah, tapi antara diam atau menghancurkan. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Pemandangan kota di depannya terasa jauh. Selama ini, ia hanya ingin mempertahankan apa yang ia miliki. Tapi sekarang, ia harus memilih bagaimana cara melakukannya. Rana menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali, dengan sesuatu yang lebih jelas di dalamnya. Aku tidak akan langsung buka ini, katanya. Bima mengangkat alis. Kamu mau tunggu? Rana mengangguk. Aku mau mereka merasa aman dulu. Supaya mereka tidak siap saat semuanya terbuka. Bima tersenyum tipis. Akhirnya kamu main di level mereka. Rana tidak membalas senyuman itu. Karena baginya, ini bukan permainan. Ini perhitungan. Aku akan kumpulkan lebih banyak, lanjutnya. Dan aku akan pilih waktu yang tepat. Waktu seperti apa? Rana menoleh. Waktu di mana mereka tidak bisa lari. Sunyi sejenak. Keputusan itu sudah dibuat. Dan tidak ada jalan kembali. Rana kembali ke meja, menyusun semua data ke dalam satu folder terpisah. Ia memberi nama sederhana, tanpa arti bagi orang lain. Tapi baginya, itu adalah kunci. Sebelum menutup laptop, ia berhenti sejenak. Ada satu hal yang masih mengganggu. Semakin ia melihat ke dalam, semakin ia merasa ada sesuatu yang belum terbuka sepenuhnya. Seperti lapisan terakhir yang belum ia sentuh. Dan entah kenapa, ia yakin itu akan jauh lebih menyakitkan dari semua yang sudah ia temukan. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia hanya mengambil napas dalam. Dan melangkah lebih jauh. Tanpa tahu seberapa dalam ia akan jatuh saat semuanya akhirnya terbuka. Rana tidak lagi bergerak dengan emosi. Setelah semua bukti terkumpul, sesuatu di dalam dirinya berubah. Rasa sakit masih ada, tapi tidak lagi menguasai arah pikirannya. Kini, setiap langkah yang ia ambil terasa lebih terukur, lebih dingin, lebih terarah. Pagi itu, ia duduk berhadapan dengan Bima di ruang kerjanya. Meja di antara mereka dipenuhi dokumen, catatan, dan diagram kecil yang menunjukkan alur manipulasi yang selama ini tersembunyi. Bima menyandarkan tubuhnya, menatap susunan itu dengan serius. Kalau kamu langsung buka semua ini di rapat besar, efeknya memang kuat, katanya. Tapi juga berisiko. Rana mengangguk. Mereka bisa menyangkal. Atau bilang aku memanipulasi balik. Betul, jawab Bima. Makanya kamu butuh satu hal lagi. Rana menatapnya. Apa? Legitimasi. Satu kata. Tapi langsung membuat Rana diam. Maksud kamu? Tanyanya. Kamu tidak cukup hanya benar, lanjut Bima. Kamu harus terlihat sah untuk mengambil posisi itu kembali. Dan itu hanya bisa datang dari satu orang. Rana tidak perlu bertanya siapa. Pak Surya. Ayahnya. Orang yang selama ini memilih diam. Dan justru karena itu, menjadi kunci. Rana menarik napas dalam. Dia bahkan tidak berdiri di pihakku waktu aku dipermalukan. Aku tahu, kata Bima tenang. Tapi dia juga bukan orang yang sepenuhnya menutup mata. Dia ragu. Dan keraguan itu, bisa kamu arahkan. Rana menunduk, memikirkan itu. Selama ini, ia melihat ayahnya sebagai seseorang yang gagal melindunginya. Tapi sekarang, ia harus melihatnya sebagai seseorang yang bisa dipengaruhi. Dan itu jauh lebih sulit. Aku tidak bisa datang ke dia dengan emosi, gumam Rana. Bima mengangguk. Kamu harus datang dengan fakta. Tapi bukan semua sekaligus. Kasih dia cukup untuk membuat dia berpikir. Bukan untuk langsung memilih. Rana menatap susunan dokumen di depannya. Strategi ini bukan tentang menyerang, tapi tentang menggiring. Dan untuk pertama kalinya,
Ia merasa benar-benar berada dalam permainan yang sama dengan mereka. Siang hari, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Rana melihat Pak Surya duduk sendirian di ruangannya, membaca beberapa laporan. Pintu setengah terbuka, dan dari kejauhan saja, ekspresi wajah ayahnya sudah terlihat tidak biasa. Ragu. Alisnya sedikit berkerut. Matanya berhenti lebih lama di satu halaman. Rana berhenti di depan pintu. Ini momen yang Bima maksud. Ia mengetuk pelan. Masuk. Suara Pak Surya terdengar. Rana melangkah masuk. Papa lagi sibuk. Pak Surya menoleh. Sedikit terkejut. Rana. Enggak. Sini. Rana duduk di kursi seberangnya. Ia tidak langsung bicara. Ia membiarkan beberapa detik berlalu. Memberi ruang. Ada yang aneh? Tanyanya akhirnya, menatap laporan di tangan ayahnya. Pak Surya ragu sejenak, lalu menghela napas. Papa cuma merasa ada yang tidak pas. Rana tidak langsung bereaksi. Apa? Tanyanya pelan. Pak Surya membuka halaman itu, menunjukkannya. Laporan proyek ini, hasil akhirnya bagus. Tapi prosesnya, terlihat seperti banyak kesalahan di awal. Rana mengenali laporan itu. Salah satu yang sudah dimanipulasi. Dan itu tidak sesuai dengan yang Papa ingat. Lanjut Pak Surya. Dulu kamu yang pegang, kan? Rana mengangguk. Iya. Apa memang seperti itu? Tanya Pak Surya, menatapnya. Ini titiknya. Rana bisa langsung membuka semuanya. Atau, ia bisa mengikuti strategi. Menurut Papa, balas Rana, tidak langsung menjawab. Pak Surya terdiam. Itu yang Papa tidak yakin, katanya pelan. Makanya Papa tanya kamu. Rana menahan napas sejenak. Kalau aku bilang tidak seperti itu, Papa akan percaya? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat Pak Surya tidak langsung menjawab. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya, bukan keyakinan, tapi kebingungan. Papa, lanjut Rana, suaranya tetap tenang. Aku tidak akan minta Papa langsung percaya sama aku. Tapi aku juga tidak akan diam kalau ada yang tidak benar. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku cuma minta, Papa lihat semuanya dengan lebih teliti. Bukan tuduhan, bukan pembelaan, tapi dorongan. Pak Surya menatapnya lebih lama. Untuk pertama kalinya, tidak ada Maya di antara mereka. Tidak ada suara lain. Hanya mereka berdua. Kalau memang ada yang salah, kata Pak Surya perlahan, Papa akan cari tahu. Kalimat itu tidak tegas, tapi cukup. Rana mengangguk kecil. Itu saja yang aku harapkan. Ia berdiri, tidak menunggu lebih lama. Karena ia tahu, ini bukan momen untuk menekan. Ini momen untuk menanam. Malam itu, Rana kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di depan laptop, membuka kembali semua data yang sudah ia kumpulkan. Tapi kali ini, perasaannya berbeda. Bukan lagi bingung. Bukan lagi ragu. Melainkan, fokus. Ia mulai menyusun ulang semuanya. Bukan hanya sebagai bukti, tapi sebagai alur yang bisa dipahami siapapun yang melihatnya. Setiap detail ia rapikan. Setiap hubungan ia perjelas. Ini bukan lagi sekadar pengumpulan. Ini persiapan. Pintu diketuk. Masuk. Ucapnya. Bima masuk. Menatap layar Rana. Kamu mulai susun. Rana mengangguk. Aku tidak mau ada celah. Bima tersenyum tipis. Bagus. Rana tidak membalas. Matanya tetap pada layar. Aku tidak mau ini cuma jadi pembelaan, katanya pelan. Aku mau ini jadi bukti bahwa aku tidak pernah salah seperti yang mereka buat. Bima mengangguk pelan. Dan kamu semakin dekat ke sana. Rana berhenti sejenak, lalu berkata, lebih pelan tapi lebih dalam. Ini bukan cuma soal posisi lagi, Bim. Ia menoleh. Ini soal aku, yang selama ini selalu dianggap bisa digeser. Sun.
Bima tidak menyela. Karena ia tahu, ini bukan lagi tentang perusahaan. Ini tentang luka lama yang akhirnya dihadapi. Rana kembali ke layar. Tangannya bergerak lebih cepat, lebih pasti. Tekanan yang dulu menahannya, kini berubah menjadi sesuatu yang mendorongnya maju. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia tidak lagi merasa sedang bertahan. Ia merasa sedang membuktikan. Namun di balik itu semua, ada satu kesadaran yang mulai menguat. Semakin dekat ia ke titik akhir, semakin besar kemungkinan semuanya akan meledak. Bukan hanya untuk Lina dan Arga, tapi juga untuk keluarganya sendiri. Dan kali ini, ia tidak tahu apakah ia benar-benar siap menghadapi akibatnya. Semakin dekat Rana pada kebenaran, semakin sempit ruang yang ia miliki untuk bernapas. Semua yang ia susun kini hampir lengkap. Alur manipulasi, bukti perubahan data, keterlibatan Arga, dan peran Lina yang semakin jelas. Tapi satu hal masih belum ia kuasai sepenuhnya, keputusan Pak Surya. Dan hari itu, Rana memutuskan untuk mendorong batasnya sedikit lebih jauh. Bukan semua, tapi cukup untuk membuat ayahnya tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Sore hari, Rana kembali berdiri di depan ruang kerja Pak Surya. Kali ini, langkahnya tidak ragu. Ia mengetuk, lalu masuk tanpa menunggu lama. Pak Surya sedang duduk, menatap beberapa dokumen yang tampak familiar, laporan yang sama seperti sebelumnya. Ada waktu, yah? Tanya Rana. Pak Surya mengangguk pelan. Duduk. Rana duduk di depannya, lalu membuka map yang ia bawa. Tidak semua bukti, hanya sebagian. Cukup untuk memancing. Aku mau papa lihat ini, katanya, mendorong beberapa lembar ke arah ayahnya. Pak Surya mengambilnya. Matanya mulai membaca. Perlahan. Awalnya biasa saja. Lalu alisnya mulai berkerut. Ini, gumamnya. Angkanya berbeda. Rana tidak langsung bicara. Ia membiarkan ayahnya menyusun sendiri kejanggalan itu. Ini laporan asli, tanya Pak Surya. Iya, jawab Rana. Dan itu yang beredar sekarang, versi yang sudah diubah. Sun. Pak Surya membuka halaman lain. Tangannya berhenti lebih lama di satu bagian. Ini terlihat seperti kesalahan yang disengaja, katanya pelan. Rana mengangguk. Karena memang disengaja. Kalimat itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, Rana tidak lagi menghindari arah pembicaraan. Siapa? Tanya Pak Surya. Suaranya lebih rendah. Rana menatapnya. Ini momen yang selama ini ia siapkan. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pintu terbuka. Maya masuk tanpa mengetuk. Diikuti Lina beberapa langkah di belakangnya. Wah, serius sekali pembicaraannya, ujar Maya. Matanya langsung berpindah dari Rana ke dokumen di tangan Pak Surya. Rana langsung merasakan perubahan suasana. Kesempatan itu terpotong. Apa itu? Tanya Maya, mendekat tanpa izin. Pak Surya terlihat ragu, tapi belum sempat menjawab. Maya sudah mengambil salah satu lembar dari meja. Matanya bergerak cepat, dan dalam hitungan detik, ekspresinya berubah. Bukan terkejut, tapi siap. Rana, katanya pelan, tapi tajam. Kamu masih saja tidak bisa menerima keadaan, ya? Rana menatapnya dingin. Aku cuma menunjukkan fakta. Fakta. Maya tersenyum tipis. Atau versi kamu. Lina berdiri di sampingnya. Diam, tapi jelas memperhatikan setiap kata. Papa, lanjut Maya, beralih ke Pak Surya. Kamu tahu sendiri kan, sejak awal Rana tidak terima posisinya digantikan sementara. Ini bukan soal posisi, potong Rana. Tentu saja ini soal posisi, balas Maya cepat. Kamu tidak siap kehilangan kendali, jadi kamu mulai cari-cari kesalahan orang lain. Kalimat itu datang terlalu cepat, terlalu siap. Seolah ini bukan reaksi, tapi skenario. Rana menatap Lina. Kamu juga akan diam saja.
Lina mengangkat bahu kecil. Aku tidak tahu apa yang Mbak maksud. Semua yang aku lakukan sesuai arahan. Arahan siapa? Tanya Rana tajam. Lina tidak menjawab. Maya yang melangkah lagi. Rana, katanya, kali ini lebih lembut tapi penuh tekanan. Kamu harus belajar menerima. Tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Dan tidak semua kebohongan bisa dibiarkan, balas Rana. Sun. Pak Surya berdiri perlahan. Cukup. Aku tidak mau ini jadi tuduhan tanpa dasar, katanya. Suaranya tegas tapi masih menyimpan ragu. Kalau memang ada yang salah, harus dibuktikan dengan jelas. Rana menatapnya. Aku sedang mencoba melakukan itu. Yah, katanya pelan. Tapi ini belum cukup, potong Maya. Ini hanya potongan data. Bisa diambil dari mana saja, diubah, dipelintir. Seperti yang kalian lakukan? Tanya Rana tanpa ragu. Lina tersenyum tipis. Mbak mulai berimajinasi terlalu jauh. Kalimat itu seperti dorongan terakhir. Rana menatap ayahnya sekali lagi. Ia bisa melihatnya. Keraguan itu. Kebingungan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang menyakitkan tapi jelas. Ayahnya tidak akan pernah benar-benar memilih. Selama semuanya masih abu-abu. Rana menghela napas pelan. Lalu menutup map di tangannya. Baik, katanya. Semua menoleh. Kalau ini belum cukup, lanjutnya, suaranya kini lebih tenang dari sebelumnya. Aku akan pastikan semua orang melihat semuanya. Maya mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Rana berdiri. Tatapannya tidak lagi goyah. Bukan cuma papa, katanya, tapi seluruh perusahaan. Sun. Lina sedikit mengubah posisi berdirinya. Untuk pertama kalinya, ada bayangan kecil ketidaknyamanan di wajahnya. Rana, jangan bertindak gegabah, kata Pak Surya cepat. Ini bisa merusak banyak hal. Rana menoleh. Iya, jawabnya pelan. Tapi diam juga sudah merusak semuanya. Kalimat itu jatuh tanpa bisa dibantah. Rana tidak menunggu lagi. Ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan ketegangan yang belum selesai. Di luar, langkahnya terasa lebih berat. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, tidak ada jalan kembali dari keputusan ini. Ia berhenti di lorong, mengambil ponselnya. Nama Bima muncul pertama. Ia mengetik cepat. Kita percepat. Aku akan buka semuanya di rapat besar. Beberapa detik. Balasan datang. Kamu yakin? Rana menatap layar. Lalu menjawab. Aku tidak punya pilihan lain. Ia menurunkan ponselnya perlahan. Jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Bukan hanya untuk Lina dan Arga, tapi juga untuk dirinya dan keluarganya. Namun kali ini, ia tidak berhenti. Ia memilih maju. Meski ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi yang akan tetap sama. Hari itu, ruang rapat utama perusahaan penuh. Bukan rapat biasa. Semua manajer, kepala divisi, dan beberapa staf kunci hadir. Suasana terasa lebih tegang dari biasanya, bukan karena agenda yang jelas, tapi karena undangan mendadak dari Rana sendiri. Ia berdiri di depan, laptop sudah terhubung ke layar besar. Tangannya tidak gemetar, tapi napasnya sedikit lebih dalam dari biasanya. Ini bukan lagi soal membuktikan. Ini soal mempertaruhkan semuanya. Di sisi kanan ruangan, Lina duduk dengan postur percaya diri, meski matanya sesekali melirik Rana dengan waspada. Di sebelahnya, Arga tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang tahu apa yang akan dibuka hari ini. Pak Surya duduk di tengah, wajahnya serius. Tidak ada Maya di ruangan ini, tapi pengaruhnya terasa. Dalam cara Pak Surya menahan ekspresi, dalam cara Lina tetap berani duduk di posisi itu. Rapat ini saya mulai, ujar Rana akhirnya. Suara itu stabil.
Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat ruangan diam sepenuhnya. Saya tidak akan bicara panjang, lanjutnya. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu yang selama ini tidak terlihat. Ia menekan tombol. Slide pertama muncul. Perbandingan dua laporan. Versi asli dan versi revisi. Beberapa orang langsung berbisik pelan. Ini adalah laporan proyek yang sebelumnya saya tangani, jelas Rana. Dan ini adalah versi yang saat ini digunakan sebagai dasar evaluasi. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang melihat. Perbedaannya bukan kebetulan, tambahnya. Slide berikutnya. Perubahan angka. Penghapusan catatan. Penambahan kesalahan yang tidak pernah terjadi. Wajah-wajah di ruangan mulai berubah. Semua ini mengarah pada satu hal, kata Rana. Membuat keputusan saya terlihat salah, dan keputusan setelahnya terlihat sebagai perbaikan. Ia tidak menyebut nama. Belum. Arga menggeser duduknya. Lina tetap diam, tapi jemarinya mulai saling menggenggam. Dan ini, Rana membuka file berikutnya, adalah log sistem internal. Nama pengguna muncul, waktu perubahan, dan pola yang berulang. Ruangan semakin sunyi. Nama Arga terlihat jelas. Beberapa kali. Dan selalu berdekatan dengan perubahan yang menguntungkan Lina. Pak Surya menatap layar lebih lama dari sebelumnya. Apa maksudnya ini, Rana? Tanyanya akhirnya. Rana menatapnya langsung. Maksudnya, ini bukan kesalahan sistem. Ia mengalihkan pandangan ke sisi kanan ruangan. Ini dilakukan dengan sengaja. Sun. Arga berdiri perlahan. Ini tuduhan serius. Makanya saya tidak datang dengan kata-kata, jawab Rana. Saya datang dengan data. Lina ikut berdiri. Data bisa dimanipulasi juga, Mbak. Rana tersenyum tipis. Betul. Makanya saya tidak hanya bawa data. Ia menoleh ke arah pintu. Dewi. Pintu terbuka. Dewi masuk dengan langkah pelan, tapi pasti. Ia berdiri di depan, di samping Rana. Semua mata kini tertuju padanya. Dewi adalah asisten saya, kata Rana. Dan dia yang menyimpan arsip asli sebelum perubahan terjadi. Dewi menelan napas, tapi suaranya tetap terdengar saat ia mulai bicara. Saya yang pertama kali melihat perbedaan ini, katanya. Dan saya yang membandingkan semua versi laporan yang ada. Ia mengangkat satu map. Data asli tidak pernah menunjukkan kesalahan seperti yang ada sekarang. Lanjutnya. Perubahan itu terjadi setelah akses tertentu digunakan. Dan kamu yakin itu mereka? Potong Lina cepat. Dewi menoleh, menatap Lina dengan tegas untuk pertama kalinya. Saya tidak menuduh. Saya hanya menunjukkan fakta. Arga tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Ini bisa saja rekayasa kalian berdua. Kalau ini rekayasa, balas Rana. Kenapa polanya konsisten? Ia menekan tombol lagi. Slide berikutnya muncul. Alur waktu. Perubahan. Akses. Dan hasil akhir. Semua terhubung. Semua jelas. Untuk pertama kalinya, wajah Lina tidak sepenuhnya tenang. Ini tidak membuktikan apa-apa, katanya. Suaranya mulai lebih tinggi. Semua orang bisa punya akses. Tidak semua orang menggunakannya seperti ini, jawab Rana. Arga melangkah maju. Kamu tidak bisa langsung menyimpulkan. Lalu kamu jelaskan, potong Rana. Sun. Arga membuka mulut, tapi tidak langsung menemukan kata. Lina menoleh ke arahnya. Kamu bilang semuanya aman. Arga langsung membalas. Aku tidak tahu kamu akan sejauh ini. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan semua orang mendengarnya. Lina membeku. Jadi sekarang kamu menyalahkan aku? Katanya. Suaranya berubah. Karena kamu yang minta ini dipercepat. Balas Arga. Ruang rapat itu tidak lagi hanya tentang data.
tapi tentang retaknya kerjasama yang selama ini mereka bangun. Rana berdiri diam di tengah itu semua. Ia tidak perlu bicara lagi. Mereka sudah melakukannya sendiri. Pak Surya berdiri perlahan. Wajahnya berubah, bukan lagi ragu, tapi terguncang. "Cukup," katanya tegas. Semua langsung diam. Ia menatap Lina, lalu Arga, dan akhirnya Rana. Untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan di matanya. Tapi juga belum ada keputusan. Rana merasakan itu. Ia sudah sampai di titik ini. Semua sudah terbuka. Tapi hasilnya belum ditentukan. Dan anehnya, di tengah semua kekacauan itu, ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa kosong. Karena ia tahu, langkah ini tidak hanya menjatuhkan mereka, tapi juga menghancurkan sesuatu yang dulu ia anggap keluarga. Rana menarik napas pelan. Ia tidak mundur. Tapi untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia benar-benar merasakan berat dari kemenangan yang sedang ia kejar. Suasana ruang rapat belum benar-benar pulih ketika Pak Surya akhirnya duduk kembali. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi bisikan. Semua orang menunggu, bukan hanya kelanjutan rapat, tapi keputusan yang selama ini tertunda. Rana berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Ia sudah membuka semuanya. Sekarang, bukan lagi bagiannya untuk berbicara. Pak Surya menunduk sejenak. Kedua tangannya bertumpu di meja. Wajahnya berubah, bukan lagi bingung seperti sebelumnya, tapi seseorang yang sedang menyusun ulang sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia mengangkat kepala. Tatapannya langsung ke arah Lina. "Semua ini benar?" tanyanya. Nada suaranya tidak keras, tapi berat. Lina tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya sejak semua terbuka, ia terlihat tidak siap. "Papa," katanya, mencoba mengatur nada suaranya. "Ini tidak sesederhana yang Mbak Rana tampilkan." "Jawab," potong Pak Surya. Lina menatap Arga sekilas. "Dan itu cukup." Pak Surya melihatnya. Ia beralih ke Arga. "Kamu?" Arga menghela napas panjang. "Saya hanya menjalankan strategi yang diminta." "Diminta siapa?" tanya Pak Surya. "Sun." Arga tidak menjawab. Dan keheningan itu menjadi jawaban. Pak Surya menutup mata sejenak. Rana melihatnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya benar-benar memproses semuanya. Bukan menghindar, bukan mengikuti, tapi menghadapi. Dan itu terasa terlambat. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Maya masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegang. Ia jelas sudah mendengar sesuatu. "Ada apa ini?" tanyanya. Matanya langsung tertuju pada Lina. "Kenapa semua orang terlihat seperti ini?" Tidak ada yang menjawab. Maya mendekat, melihat layar yang masih menampilkan bukti-bukti. Ekspresinya berubah. Tapi bukan terkejut, melainkan marah. "Ini apa?" katanya tajam, menoleh ke Rana. "Kamu mempermalukan keluarga sendiri di depan semua orang." Rana menatapnya tenang. "Aku hanya menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi." "Ini fitnah," balas Maya cepat. "Kamu tidak bisa terima kalau Lina lebih mampu dari kamu." Kalimat itu langsung memotong ruang. Tapi kali ini, tidak ada yang mendukungnya. Beberapa manajer saling bertukar pandang. Dewi menunduk, tapi tidak mundur. Bima berdiri di sisi belakang, diam, tapi jelas mengamati. Dan Pak Surya tidak langsung membela. "Maya," katanya pelan. Nada itu membuat Maya berhenti. "Apa?" jawabnya. Pak Surya berdiri, pelan, tapi tegas. "Sudah cukup." Maya mengerutkan kening. "Kamu percaya ini?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat ke meja, mengambil salah satu dokumen, lalu menatapnya lagi. "Ini bukan satu bukti," katanya. "Ini pola.
Ia mengangkat pandangan. Dan kamu tahu itu. Sun. Untuk pertama kalinya, Maya tidak langsung punya jawaban. Papa. Lina mencoba bicara. Suaranya melemah. Jangan panggil aku papa sekarang, potong Pak Surya. Kalimat itu jatuh lebih keras dari apapun sebelumnya. Rana merasakannya. Bukan sebagai kemenangan, tapi sebagai sesuatu yang patah. Pak Surya menatap Lina lebih lama. Kamu tahu apa yang paling membuat saya kecewa? Katanya. Lina tidak menjawab. Bukan karena kamu salah, lanjutnya. Tapi karena kamu sengaja menjatuhkan orang lain untuk naik. Lina menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada lagi alasan. Pak Surya beralih ke Maya. Dan kamu, katanya, suaranya lebih berat. Selalu memilih menutup mata. Maya menggeleng cepat. Aku hanya melindungi anakku. Dengan menghancurkan anakku yang lain, balas Pak Surya. Sun. Rana tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menyaksikan sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi. Ayahnya memilih. Dan kali ini, bukan Maya. Pak Surya menarik napas dalam. Keputusan itu terlihat berat, tapi akhirnya keluar. Mulai hari ini, katanya tegas, Lina tidak lagi memiliki posisi apapun di perusahaan ini. Lina langsung mengangkat kepala. Papa. Dan kamu juga tidak akan kembali ke rumah, lanjut Pak Surya, memotongnya. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Maya melangkah maju. Surya, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku bisa, jawabnya. Dan seharusnya sudah dari dulu. Ia menoleh ke arah pintu. Semua urusan administrasi akan diselesaikan hari ini, katanya. Kini lebih formal. Kalian bisa ambil barang kalian. Setelah itu, kalian tidak punya akses lagi ke sini. Tidak ada yang berani bicara. Tidak Lina. Tidak Maya. Semua sudah runtuh. Lina berdiri perlahan. Matanya menatap Rana. Bukan lagi penuh percaya diri. Tapi juga bukan penyesalan. Lebih seperti kehilangan. Maya menarik tangan Lina. Kita tidak akan tinggal diam, katanya pelan, tapi cukup terdengar. Namun kali ini, ancaman itu tidak punya kekuatan. Mereka berjalan keluar. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, ruangan itu benar-benar sunyi. Semua orang mulai keluar satu persatu. Rapat selesai, tapi dampaknya belum. Rana tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak bergerak. Tidak bicara. Sampai akhirnya hanya tersisa dirinya dan Pak Surya. Ayahnya berdiri beberapa langkah darinya. Terlihat lebih tua, lebih lelah. Rana, panggilnya pelan. Rana menatapnya. Ada begitu banyak hal yang bisa ia katakan. Begitu banyak yang bisa ia tuntut. Tapi tidak ada yang keluar. Papa, salah, kata Pak Surya akhirnya. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Aku terlalu lama tidak melihat, lanjutnya. Dan aku membiarkan kamu menghadapi semuanya sendiri. Rana menelan napas. Ini yang dulu ia tunggu. Pengakuan. Tapi sekarang, rasanya tidak seperti yang ia bayangkan. Sekarang papa sudah lihat, jawabnya pelan. Bukan dingin, tapi juga tidak hangat. Hanya jujur. Pak Surya mengangguk kecil. Ia tidak mencoba mendekat. Mungkin karena ia tahu, tidak semudah itu. Rana menunduk sebentar, lalu mengangkat pandangan lagi. Ia sudah mendapatkan kembali posisinya. Membuktikan dirinya. Menjatuhkan mereka yang menjatuhkannya. Semua yang ia kejar, sudah ada di depan mata. Tapi anehnya, ia tidak merasa menang. Hanya kosong. Karena di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Ia akhirnya menang. Tapi dengan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Dan untuk pertama kalinya,
Rana tidak tahu apakah semua ini benar-benar sepadan. Kemenangan itu datang tanpa perasaan yang pernah Rana bayangkan. Hari pertama ia kembali duduk di ruang kerjanya sebagai penanggung jawab utama perusahaan terasa asing. Meja itu sama. Kursinya sama. Bahkan pemandangan di luar jendela tidak berubah. Tapi dirinya tidak lagi sama. Rana duduk tegak, membaca laporan yang kini kembali berada di bawah kendalinya. Semua sistem sudah diperbaiki. Akses dikunci ulang. Proyek yang sempat diselewengkan mulai ia luruskan satu persatu. Bukan dengan tergesa, tapi dengan ketelitian yang lebih dalam dari sebelumnya. Dewi berdiri di samping meja, menyerahkan berkas terakhir. Semua data yang kemarin sudah kita verifikasi ulang, Bu. Tidak ada perubahan lagi. Rana mengangguk. Bagus. Kita lanjutkan dari sini. Pelan, tapi pasti. Nada suaranya tidak keras, tapi tegas. Tidak lagi seperti dulu yang berusaha membuktikan diri. Sekarang, ia hanya menjalankan apa yang memang menjadi tanggung jawabnya. Dewi menatapnya sejenak sebelum berkata, "Ibu berbeda sekarang." Rana mengangkat pandangan. Berbeda bagaimana? Dewi tersenyum kecil. Lebih tenang. Rana tidak langsung menjawab. Ia tahu itu bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena ia akhirnya berhenti mencari pengakuan dari orang yang tidak pernah benar-benar memberikannya. Siang hari, Rana keluar dari ruangannya untuk melihat kondisi tim. Beberapa karyawan menyapanya dengan lebih terbuka dari sebelumnya. Bukan karena jabatan, tapi karena kepercayaan yang kembali. Namun di tengah langkahnya, ia melihat seseorang berdiri di ujung lorong. Arga. Penampilannya jauh berbeda. Tidak lagi rapi dan percaya diri seperti sebelumnya. Bahunya sedikit turun. Wajahnya terlihat lelah. Ia berdiri seolah tidak yakin apakah berhak berada di sana. Rana berhenti. Jarak di antara mereka tidak jauh, tapi terasa sangat panjang. "Aku cuma butuh beberapa menit," kata Arga pelan. Rana tidak langsung menolak. Ia hanya menatapnya. "Di luar," lanjut Arga. Rana berpikir sejenak, lalu mengangguk kecil. Mereka berdiri di area luar gedung, di bawah langit yang mendung. Tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua. Dan semua yang tersisa. Arga tidak langsung bicara. Ia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian yang sudah lama hilang. "Aku salah," katanya akhirnya. Kalimat itu sederhana, tapi terlambat. Rana tidak menunjukkan reaksi. "Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya," lanjut Arga. "Aku pikir aku bisa punya semuanya tanpa kehilangan apapun." Rana menatapnya. "Dan sekarang?" tanyanya. Arga tersenyum pahit. "Sekarang aku tahu, aku kehilangan semuanya." "Sun." Angin bergerak pelan. "Aku tidak minta kamu kembali," kata Arga cepat. "Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku menyesal." Rana mengangguk kecil. Bukan menerima, tapi mengakui bahwa ia mendengar. "Aku percaya kamu menyesal," jawabnya tenang. Arga mengangkat kepala, sedikit terkejut. "Tapi itu tidak mengubah apapun," lanjut Rana. Nada suaranya tidak dingin, tidak marah. Hanya, "Pasti. Aku tidak benci kamu," katanya. "Aku juga tidak ingin balas apapun lagi." Arga menatapnya, seolah berharap ada celah. Tapi tidak ada. "Lalu?" tanyanya pelan. Rana menarik napas. "Aku memilih selesai," jawabnya. Kalimat itu tidak keras, tapi menutup segalanya. Tidak ada ruang untuk kembali. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Hanya akhir. Arga menunduk. Ia tidak membantah. Karena ia tahu, ini bukan keputusan yang bisa ia ubah. "Jaga diri kamu," kata Rana pelan. Lalu ia berbalik, meninggalkan Arga tanpa melihat ke belakang. Dan untuk pertama kalinya, langkahnya terasa ringan.
bukan karena ia menang, tapi karena ia tidak lagi membawa beban yang bukan miliknya. Sore hari, Rana kembali ke ruangannya. Bima sudah duduk di sana, seperti biasa, tanpa formalitas. "Sudah selesai?" tanyanya. Rana menutup pintu, lalu bersandar sejenak sebelum menjawab. "Sudah." Bima memperhatikannya. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Karena ia tahu, selesai bukan berarti mudah. "Aku pikir aku akan merasa lega," kata Rana pelan. "Dan?" tanya Bima. Rana tersenyum tipis. "Aku hanya merasa cukup." Bima mengangguk. "Cukup itu bagus," katanya. Rana berjalan ke meja, lalu duduk. Ia melihat semua yang ada di sekitarnya. Pekerjaan, tanggung jawab, dan dirinya sendiri. Tidak lagi sama seperti dulu. "Aku tidak mau lagi kehilangan diriku sendiri hanya untuk mempertahankan sesuatu," katanya. Bima menatapnya. "Itu keputusan yang tepat." Rana mengangguk. Ia tidak butuh validasi. Tapi kali ini, ia memilih untuk menerima dukungan. "Terima kasih," katanya. Bima tersenyum kecil. "Aku hanya mengingatkan. Kamu yang melakukan semuanya." Sunyi sejenak. Tapi bukan sunyi yang berat. Lebih seperti ruang yang baru. Malam mulai turun. Rana berdiri di dekat jendela, melihat lampu kota menyala satu persatu. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Rasa sakit, pengkhianatan, perjuangan, dan pilihan-pilihan yang tidak pernah mudah. Semua itu membentuknya. Bukan menjadi seseorang yang lebih keras, tapi seseorang yang lebih tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu, selama ia tidak kehilangan dirinya sendiri, ia tidak benar-benar kalah. Di belakangnya, Bima berdiri, tidak mendekat terlalu jauh, tidak memaksa, hanya ada. Dan untuk pertama kalinya, kehadiran itu terasa cukup, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai awal yang sehat. Rana tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena akhirnya, ia berdiri di tempat yang ia pilih sendiri, dengan harga diri yang ia pertahankan, dan hidup yang kini benar-benar menjadi miliknya. Akhirnya, Rana memilih dirinya sendiri, bukan karena ia menang, tapi karena ia tidak lagi membiarkan siapapun menentukan nilainya. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Rana, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like jika ceritanya menyentuh hati. Ikuti untuk cerita drama lainnya yang penuh emosi dan pelajaran hidup.